bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa lagi dengan saya ya bosku. Oke ya bosku, di kesempatan hari ini kembali saya ada 5 pertandingan atau 5 referensi untuk bos-bosku, dimana di laga nanti malam bisa pakai bahan acuan atau pertimbangan ya bosku. Oke, jadi sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, di sini kemarin itu ada kita 5 referensi buat bos-bosku. Nanti eh, saya tampilkan aja ya bosku di awal video seperti biasa. Prediksi saya yang kemarin, di sini kita tumbang di laganya Monza, dan ya di sini kita kena HLH bermain di under 23/4, dan sini Midtjylland juga agak kacau ya bosku, kita bermain di handicap di laga kemarin. Jadi untuk laga kita yang kemarin malam, di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengulas, nanti saya tampilkan aja referensi atau prediksi saya yang kemarin di awal video. Di sini saya akan lanjut bakalan bahas laga nanti malam ya bosku, dimana sini saya ambil dari UEFA Champions League ya bosku. Ini masih berada di fase grup ya bosku. Nah, kalau kita lihat ya bosku, dari laga kita yang pertama ini saya ambil dari laganya Porto berhadapan dengan Atletico Madrid. Kalau kita lihat dari standing klasmen sementara di grup B, Porto yang menempati peringkat 2, sedangkan Atletico Madrid yang berada di peringkat 5 ya bosku. Jadi kalau kita lihat emang dari laga terakhir ya bosku, di mana di laga terakhir head to head, di sini Atletico Madrid yang mampu mengantongi kemenangan itu dengan skor 2-1 ya bosku untuk laga terakhirnya. Tapi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa FC Porto yang bermain di kandang ini saya rasa bisa lebih agresif ya bosku, bakalan bisa mengantongi kemenangan. Kemungkinan laga ini bakalan terjadi under goal, karena kalau juga kita lihat performa Porto yang bermain di kandang ini juga cukup apik juga ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, di sini paling enak kita bermain di FC Porto di laga netral 0-0, atau enggak bisa bermain di under 23/4. Saya perkirakan sini Porto bakalan menang tipis untuk laga nanti malam. Oke. Dan next di laga kita yang kedua, di sini saya pergi ke laganya Bayern Munchen berhadapan dengan Inter Milan ya bosku. Kalau kita lihat dari segi line up, ini cukup berat bagi Bayern Munchen ya bosku, karena ada beberapa pemain yang bakalan absen untuk laga nanti malam ya bosku. Dan kalau kita juga lihat dari line up-nya Inter ini juga cukup lumayan ya bosku, ada beberapa pemain inti yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Nah, jadi kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, Bayern Munchen yang sudah aman posisinya berada di peringkat pertama ya bosku, itu dengan mengantongi 15 poin. Oke, jadi kalau kita lihat memang dari pasaran handicap dan over under, lebih baik laga ini kita tahan aja ya bosku. Kalau kita juga lihat dari laga head to head terakhir dua klub ini ya bosku, di sini Bayern Munchen yang menang 2-0 ya bosku, bermain di kandangnya Inter. Kalau kita lihat untuk laga nanti malam, Inter yang bermain di away bakalan tidak kebobolan terlalu banyak untuk laga nanti malam kalau analisa saya. Jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Inter dinahan 1/3/4 atau bisa bermain di over 3 untuk laga nanti malam. Oke. Dan next di laga kita yang ketiga, di sini saya ada di laganya Liverpool berhadapan dengan Napoli. Kalau kita lihat dari segi line up, ini cukup berat bagi Liverpool ya bosku. Ini ada beberapa pemain inti yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Nah, kalau kita juga lihat dalam 5 dekade ataupun perjalanan dua klub ini ya bosku, di sini performa Napoli yang lagi konsisten. Kalau kita juga lihat Napoli yang sudah di leg pertama sudah unggul dengan skor 4-1 ya bosku. Jadi kepercayaan diri Napoli ini jadi bagus ya bosku. Jadi kalau kita lihat untuk laga nanti malam ini, saya rasa laga ini bakalan terjadi imbang nih bosku kalau menurut analisa saya. Oke, kemungkinan laga ini bakalan terjadi imbang. Kalau juga kita lihat dari segi line up nya Liverpool juga agak berat, jadi bos-bosku bisa pegang laga nanti malam ini Napoli di nahan 1 atau bisa bermain di over 3. Oke. Next kita lanjut ke laga kita yang keempat. Di sini saya pergi di tuan rumah Rangers berhadapan dengan Ajax. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi line up ini cukup berat juga bagi tuan rumah, karena berapa pemain ini bakalan absen untuk laga nanti malam. Dan kalau juga kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, Ajax yang perlu 3 poin untuk mengamankan atau memastikan untuk bisa masuk ke Europa League ya bosku. Jadi kalau kita juga lihat dari pasaran handicap dan over under, saya rasa ini
Ajak mampu ya bosku mengantongi kemenangan, karena Ajak juga perlu 3 poin untuk laga nanti malam. Jadi bos-bosku bisa pegang Ajak untuk laga nanti malam, karena kalau juga kita lihat dari lines up-nya Rangers ini juga cukup berat ya bosku. Jadi bos-bosku bisa pegang Ajak di handicap seperempat atau bisa bermain di over 2 seperempat untuk laga nanti malam. Dan di laga kita yang terakhir ini ada di laganya Sporting ya bosku, berhadapan dengan Frankfurt. Nah, kalau kita lihat ya bosku untuk dari segi performa, dua klub ini juga produktivitas golnya juga cukup bagus dan pertahanannya juga agak pasang surut ya bosku. Kalau juga kita lihat dari laga head to head terakhir di sini Sporting yang unggul skor 3-0 ya bosku di leg terakhir. Jadi kalau kita lihat dari pasangan handicap dan over-under, saya rasa laga ini bakalan terjadi over goal, ini masih terbuka lebar ya bosku. Jadi kalau juga kita lihat dari pasangan handicap dan over-under, karena dua klub ini yang sama-sama lagi mengantongi 3 poin untuk bisa berada di puncak klasemen ya bosku di grup D. Jadi bos-bosku bisa pegang tuan rumah Sporting ya bosku di handicap seperempat ya bosku, bisa pegang Sporting di handicap seperempat atau gak bisa bermain di over 2 seperempat untuk laga nanti malam. Oke. Dan sekian prediksi yang saya sudah bahas ya bosku untuk laga nanti malam ini. Sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas ya bosku. Oke, jadi ambil yang sehati, yang kurang bisa di skip, utamakan juga pilihan dan asa bos-bosku sendiri. Oke, thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and